Ketemu lagi para pemerhati pendidikan, para sobat yang peduli pendidikan, ketemu lagi bersama kita Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Ini adalah tayangan perdana kita, memang karena kita kepengen lebih dekat lagi dengan masyarakat dan kita akan bincang-bincang. Di sini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Kamim Zarkasi Putro, M.Hum. Wah, banyak sekali nih Pak titelnya. Apa kabar Pak Kamim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Ya, saya di sini Wening, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini topiknya adalah peran Tripusat Pendidikan di masa pandemi. Nah, ini gini Pak Kamim. Ini kan kita lagi kondisi pandemi. Semuanya merasakan ya. Dari yang tua sampai muda, dari yang kecil sampai besar, semua sektor juga kena gitu. Nah, dan tidak luput juga di sini sektor pendidikan, Pak. Nah, ada perubahan-perubahan gitu kan, sehingga sedikit banyak di sini menimbulkan masalah. Saya kalau dengar curhatan-curhatan orang tua nih, Pak ya, gitu. Iya, orang tua ya. Iya, jadi orang tua tuh kayak gini. Wah, ini sampai kapan ya ini gitu ya. Sekolahnya yang tadinya secara fisik di sekolah sekarang harus dipindah di rumah gitu kan ya Pak ya. Nah sedangkan mungkin orang tua nggak siap. Ya kan biasanya cuma nganterin ke sekolah, terus pulang ngejemput. Nah sekarang anaknya di rumah 24 jam nih Pak, sekolahnya di rumah. Ini menurut Pak Kamim gimana nih Pak? Ya begini Mbak Wening, jadi permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 ini kan sesuatu yang tidak by design gitu ya. Jadi tidak direncanakan, ya hanya terjadi begitu saja. Bahkan kemarin ketika peluncuran buku Pak Wali Kota menyampaikan, kan banyak lah yang murid itu seneng lah kalau bisa ada libur gitu ya, ada tanggal merah gitu. Nah, sekarang tanggal merah semua gitu. Jadi ternyata setelah banyak libur itu juga ingin masuk juga. Iya, kangen gitu ya Pak ya. Kangen dengan teman-teman dan sebagainya, kangen dengan suasana. Nah, jadi kaitannya dengan persoalan pandemi COVID-19 ini sekaligus untuk Mbak Wening, memberikan penekanan kembali tentang dari Tripusat Pendidikan anak itu sebenarnya yang paling seharusnya dominan tuh yang mana tuh? Jadi kalau sekian lama itu kan rasa-rasanya tuh banyak orang tua yang pasrah bogohan gitu. Menyerahkan ke sekolah. Sudah menyediakan fasilitas, silakan bagaimanapun pembelajaran saya serahkan di sekolah gitu. Nah, pada saat seperti sekarang ini harus dirubah total mindset itu. Otomatis bahwa ya ternyata Pak ya. Segala sesuatu sekarang dikembalikan kepada peran utama seorang orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Jadi kalau sekian lama mungkin orang tua tidak ada sekian yang tidak mendampingi anaknya belajar. Nah sekarang kan tidak bisa, tidak harus mendampingi. Mau mendampingi. Nah, untuk mendampingi itu Mbak Wening sudah barang tentu orang tua juga harus memiliki semacam persyaratan-persyaratan khusus gitu ya. Jadi kalau di Yogyakarta yang saya tahu itu kan beberapa sekolah itu kan sudah kalau memberikan semacam pemberian nilai-nilai pembelajaran itu tidak hanya siswanya tetapi juga kepada orang tuanya ketika parenting ini. Ini penting karena apa? Menurut survei banyaknya orang tua yang tidak mau atau tidak peduli terhadap belajarnya anak-anak itu khawatir kalau ditanya Mbak Wening. Ditanya sama anaknya. Tidak bisa menjawab. Menarik ini ya. Saya ingat betul ketika kebetulan anak saya ada pelajaran PKN, terus ada pertanyaan. Ketika saya tidak bisa menjawab, Bapak katanya dokter Pak, kok nggak bisa jawab? Ini kena smash ya Pak ya. Ada beban itu, makanya saya kira sekarang Dewan Pendidikan itu juga perlu memediatori, memberikan itu supaya orang tua punya PD itu, kepercayaan rasa diri, percaya diri. Dia itu bisa membimbing anak, bisa mengarahkan anak, dan memiliki seperangkat kemampuan untuk menjelaskan
apa yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Nah ini saya kira salah satu dari peran Dewan Pendidikan. Iya. Nah gini Pak, ini mungkin buat para viewer yang nonton ini gitu kan ya, mungkin pengen tahu sebenarnya Tripusat Pendidikan itu apa aja gitu kan ya. Nah itu apa aja sih Pak sebenarnya Tripusat Pendidikan itu, dan itu apa gitu? Kita merujuk dari pendapat Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita ya. Itu kan mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, orang tua gitu ya, kemudian sekolah, pendidikan, kemudian masyarakat. Jadi tri itu ya. Itu tiga itu keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah kita itu melihat yang paling mungkin dan paling mudah untuk disinergisasikan itu memang terutama antara sekolah dan orang tua. Ya, kalau masyarakat itu kan nanti variabelnya tambah lagi gitu. Tapi kalau artinya sekolah berhubungan langsung ya. Orang tua bisa berkeluh kesah kepada sekolah, mungkin melalui grup chatting WA dan sebagainya. Itu kan sekarang kan modelnya orang tua sudah punya grup WA dengan wali kelas, sehingga apa saja yang atau guru kelas kalau di SD itu sehingga persoalan-persoalan itu ya dibicarakan antara orang tua dan sekolah sudah efektif. Hanya barangkali nanti yang kalau bicara tentang pusat pendidikan yang ketiga yang namanya masyarakat itu memang membutuhkan keterlibatan dari semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan ini. Jadi termasuk juga nanti mungkin Dewan Pendidikan melalui Bapak Wali Kota dan sebagainya itu nanti minta semacam pemahaman bersama bagaimana supaya siapapun yang ada di Yogyakarta ini khususnya dan pada umumnya di Indonesia ini itu semuanya peduli terhadap pendidikan anak-anak kita, yang memang disadari Mbak Wening bahwa di pandemi COVID-19 ini secara konten, secara materi, kita tidak bisa berharap terlalu banyak lagi. Artinya tercapai 50% dari capaian kurikulum itu sudah bagus. Sementara belum lagi nanti kalau kemarin disampaikan mungkin kita tidak menduga ya di daerah istimewa Yogyakarta ini masih ada yang belum kena aliran listrik. Gitu. Ya mungkin karena gunung, tapi bukan kota ya ini. Gunung kemudian penduduknya tidak banyak dan sebagainya itu. Nah tentu ini menjadikan masalah sendiri ya. Belum lagi kemudian nanti ketika sampai kepada pembelajaran daring ini kan ya bagaimanapun high cost lah ya. Iya betul, ada tambahan. Bagaimana satu keluarga yang anaknya sampai 2 atau 3 punya HP 1. Sebagainya. Kemarin ada anekdot katanya ada ibu-ibu penjual di pasar itu sedang mengerjakan anaknya karena HP-nya nggak bisa dipinjam anaknya karena untuk berdagang di pasar dan mungkin persoalan-persoalan lain bahkan ya itu saya kira akan selalu kita hadapi. Dan Mbak Wening kalau ada yang bertanya COVID-19 ini sampai kapan, belum ada yang bisa memberikan prediksi yang pasti. Kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Kalau oleh karena itu ya kita asumsikan saja bahwa ini berjalan cukup lama sehingga kita perlu ada persiapan yang betul-betul matang sehingga nanti ketika kita akan betul-betul mengantisipasi membutuhkan bahwa waktunya lama itu insya Allah kita sudah memberikan persiapan dan persiapan yang baik itu akan insya Allah akan secara bertahap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan anak kita. Nah, jadi viewer, ternyata untuk menyelenggarakan pendidikan kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus bareng-bareng. Jadi tadi ya, masyarakatnya juga kena, masyarakatnya ikut, kemudian sekolah juga ikut, rumah atau keluarga di sini harus ikut juga. Jadi 3 hal ini harus bekerja sama, bersatu padu, bahu membahu, gitu ya Pak ya. Nah ini nih Pak, ini kan hal yang mengejutkan kita semua. Ya mungkin kayak tadi ya. Hikmahnya adalah kita jadi kayak, oh ternyata kita nggak pernah nyangka kita bakalan belajar online nih. Oh ternyata ada fasilitas-fasilitas yang juga kurang. Itu kalau yang fasilitas. Nah kemudian di rumah juga gitu kan. Sebagai orang tua tadi, di pasar akhirnya ibunya mengerjakan tugas anaknya dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang nih ada kayak apa ya, konflik gitu ya. Jadi orang tua mungkin juga sampai di masa jenuh bahwa aku capek nih harus bertarung terus sama anakku karena anakku ternyata tak suruh ngerjain tugas gini nggak mau, akhirnya berantem nih Pak. Di rumah nih anak sama orang tua berantem. Ini mungkin Pak kami bisa kasih tips-tipsnya deh buat orang tua gimana sih supaya bisa lebih bisa menghadapi anaknya gitu Pak. Ya, jadi Mbak Wening yang jadi andilau. Oh iya. Andilau. Antara yang dilema dan galau. Oh gitu ya.
Artinya yang jadi andil itu tidak hanya orang tua. Pendidik di sekolah juga banyak keresahan. Kebetulan istri saya juga guru SMP di salah satu SMP di Yogyakarta. Itu juga merasakan betul bagaimana beratnya menjadi guru. Sementara maaf ya, ada opini yang tidak sehat di masyarakat. Paling enak tuh guru rasanya dari ngerti-ngerti dibayar. Kalau saya lihat ternyata bebannya jauh lebih berat setelah online ini ya. Jadi artinya nanti harus ketemu anak yang offline, memberikan tugas secara offline karena ketidakmampuan dan sebagainya. Jadi ternyata sangat berat tugas yang diemban oleh mereka. Dan juga kalaulah kita boleh memilih, kebetulan saya juga seorang pendidik, itu memang bagaimanapun perlulah ya barang sekali misalnya dalam satu semester ketemu sekali dengan ada siswa. Ada tatap mukanya ya Pak ya. Jadi kan ngerti, tapi kan sekarang kita merasakan betul awal semester sampai akhir semester betul online, gitu ya, sampai ngasih nilai juga dan saya kira ketika taksonomi sebelum itu sebelum membagi ada kognitif domain, afektif domain, psikomotor domain. Nah, sekarang kita senang tidak senang itu kembali kepada penilaian utama hanya masalah kognisinya saja. Artinya pertanyaan bisa jawab, tapi kan apa aspek yang dilakukan, perkembangan yang lain itu kejiwaannya seperti apa, ketika menjawab posisinya seperti apa, kita juga nggak ngerti. Termasuk juga apakah betul misalnya ketika mungkin PKN, mungkin pendidikan agama, apakah dia dengan memahami rukun iman, memahami rukun Islam, itu identik juga dia dengan bagaimana mempraktekannya gitu ya. Keberagamaannya juga. Dan saya kira, tapi sekali lagi Mbak Wening, karena kita negara yang Pancasilais, yang religius gitu ya, jadi kita selalu ada peristiwa, ada masalah apapun, selalu kita mengambil hikmah di balik peristiwa itu. Artinya dengan pandemi COVID-19 ini ya mungkin hikmah yang pertama mungkin menjadi orang tua menjadi semakin dekat dengan anak-anaknya ya. Yang tadinya mungkin jarang ketemu ya. Terus gitu. Jadi sudah bapaknya pulang kantor, anaknya sudah capek, udah lelah, kemudian berangkat kantor, anaknya belum bangun, itu kan banyak hal terjadi seperti itu. Nah, sekarang ini justru malah jadi hubungannya mau nggak mau hubungannya jadi deket ya. Efektif, sehingga mungkin pengamalan kehidupan keberagamaan di rumah tangga itu bisa ditingkatkan. Jadi lebih itu ya. Misalnya bagi yang Muslim ya 5 waktunya mungkin bisa awasi berjamaah gitu ya, dimonitor. Mungkin selesai sholat ada kultum ngobrol kultum lah kali ini. Itu kan kesempatan yang pada kondisi normal sesuatu yang sangat sulit. Tapi dalam kondisi pandemi ini juga terus hikmah yang lain juga saya kira ya bagaimanapun yang namanya guru itu kan juga mesti orang tua lah gitu. Artinya dia juga orang tua dari anak-anak kita. Jadi saya kira mungkin peran dari kita termasuk juga orang tua siapapun kita supaya mengoptimalisasikan perannya. Dan yang tidak kalah pentingnya Mbak Wening bahwa kita sekarang ini kan harus berhadapan dengan kondisi bahwa masyarakat itu kan luas ya. Tadi yang saya sampaikan mungkin kalau bisa juga kalau Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan salah satu dari yang masyarakat itu mungkin tempat ibadah itu. Ya, jadi mungkin tempat ibadah juga perlu dioptimalisasikan untuk pembinaan anak-anak kita. Artinya bagi yang Muslim ya berjamaah di masjid nggak apa-apa, yang penting protokolnya jaga betul. Sesuai dengan protokol kesehatan. Contohnya misalnya kalau zona merah ya tidak perlu dan sebagainya, monggo lah itu dibicarakan. Tapi yang penting bahwa agama apapun itu akan ilmiah, artinya melihat segala sesuatu tetap melihat ada sunatullah, ada sebab akibat, menjaga nyawa. Semua agama mengatakan menjaga nyawa itu jauh lebih penting dari sekadar, sekadar itu kewajiban secara fikih. Artinya jamaah di tempat ibadah memang menjadi suatu kewajiban, tapi kalau ada efek yang kemudian menjadikan kesehatan terganggu bahkan sampai pada kematian, maka kemudian kita menjadi diperbolehkan untuk beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Hanya memang sekali lagi bahwa ini perlu ada penyadaran bersama bahwa untuk bisa mengoptimalisasikan peran rumah tangga atau keluarga kita, maka saya sampaikan kepada para orang tua, mari kita mengoptimalisasikan posisi rumah kita, kondisi rumah kita, bagaimana supaya masing-masing anggota keluarga bisa at home gitu ya, sehingga dia merasa kalau dalam bahasa agamanya orang tua menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan baiti nari, bukan rumah
rumahku adalah surga. Iya, artinya kan di sini 3 pusat pendidikan ini sama bekerja sama. Yang tadinya mungkin merasa guru lebih enak, ternyata guru itu nggak lebih enak ya Pak ya. Ternyata guru itu juga punya perannya sendiri dan luar biasa. Di sini orang tua juga dituntut ya Pak, mau nggak mau jadi guru di rumah, gitu ya. Jadi guru di rumah buat anak-anak, dan masyarakat di sini perannya juga luar biasa gitu ya Pak ya. Dan yang penting Mbak, kami sebagai Dewan Pendidikan itu menganjurkan kepada orang tua. Jadi orang tua siswa bolehlah mengusulkan bagaimana kurikulum di sekolah, bagaimana pembelajaran sekolah dan sebagainya. Tetapi tetap kunci mutlak yang menentukan kurikulum dan sebagainya itu adalah sekolah ini. Artinya ya boleh saja orang tua sekedar berembuk menyampaikan gagasan. Tapi tetap bahwa namanya Purbawaseso itu ada pada sekolah di sekolah. Dia yang ngerti tentang kurikulum, yang ngerti tentang capaian-capaian kajian yang harus dikerjakan dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa kerjasama dengan orang tua itu wajib. Tapi kebijakan, kurikulum dan sebagainya memang menjadi wewenang sekolah yang itu ada dinas pendidikan. Mungkin di sini orang tua lebih kayak dibutuhkan kreativitas, lebih ke teknik atau metode bagaimana supaya anak nggak gampang jenuh gitu ya Pak ya. Karena kan ini ada aspek perkembangan kayak interaksi sosial yang terbatasi ya. Padahal kita manusia ini kan fitrahnya makhluk sosial. Karena terbatasi ini berarti kan ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Nah ini anak-anak ini kadang-kadang kayak merasa wah stres, biasanya mungkin berinteraksi sama teman-temannya. Akhirnya anak-anak jadi kayak gitu, lebih banyak kepengen main game dan lain sebagainya. Nah di sini mungkin peran orang tua lebih dibutuhkan kayak gimana supaya kreatif, bikin anak-anaknya nggak jenuh gitu ya, metode-metodenya supaya anak-anaknya tetap semangat belajar gitu kali ya Pak ya. Jadi dari saya nulis disertasi tentang agresivitas itu memang variabel yang paling dominan terhadap anak-anak kita itu pertemanan sebaya. Peer ya. Peer groupnya itu yang pengaruhnya besar, sehingga memang bagi anak khususnya mulai SMP itu kan tidak berinteraksi, tidak ketemu dengan teman-temannya, itu sesuatu yang sangat berat. Oke, viewer pemerhati pendidikan sekalian, sekian bincang-bincang kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini, apa yang kita bicarakan di sini bisa memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.